Nah, ini cara membuka gulungan besinya. Jadi posisi kita sebelah sini, karena besi ini nanti akan bukanya ke situ. Kalau posisi kita di sini, nah itu berisiko bisa melukai kita. Jadi posisi kita di sini, kita buka dari sebelah sini itu menggunakan tangnya yang seperti ini. Nah, tang yang digunakan kita buka ini. Nah, hati-hati. Nah, di sini. Nah, setelah itu kita bisa posisi sebelah sini. Nah, karena ini biasanya akan loncat besinya. Kita lihat. Aman kita. Oke. Nah, kemudian besinya dibuka. Ini kalau dua orang ya, dua orang, satu orang menahan. Nah, menahan di ujung besi ini. Tapi kalau sendirian ini bisa diikat di yang penting supaya jangan kegulung lagi. Nah, itu karena kita dua orang, jadi satunya yang gulung. Seperti itu, membuka sampai ke ujung, sampai ke buka. Soalnya kalau nggak kita buka, nanti bagian ujung-ujungnya nggak bisa kita rakit jadi satu. Terus buka sampai ujung. Saya zoom ya. Nah, itu. Nah, bagian ujungnya diinjak seperti itu, sehingga memudahkan kita untuk menyambung dari ujung-ujung besi ini. Nah, ini ujung besinya. Nah, setelah ini baru kita sambung ujung besinya. Nah, jadi setelah besinya tadi kita buka, kemudian kita temukan ujung-ujungnya seperti ini, kemudian kita kunci pakai kelam sling. Lipatnya berapa? Kenapa? Nah, seperti ini. Tumpuknya berapa? Yang bagian atas bawah ya, bagian atas bawah. Ini kan bagian atas nih, di bagian tiangnya. Nah, kemudian bawahnya. Setelah kita pasang atas dulu, kemudian bagian paling bawah juga sama, di posisi di tiangnya seperti ini. Nggak usah dikencangin dulu, nggak apa-apa. Dan kita ratakan. Nah, seperti rata. Kemudian bagian tengah sini kosong, ini kosong, langsung ke sini di tengah. Nah, bagian tengah itu jangan di tiang tapi di sabuknya. Nah, di sabuk seperti ini, kelihatan ya. Nah, di sabuknya kita pasang di sabuknya. Ya, dua buah ya. Sabuknya juga sama di tengah sabuknya. Jadi bautnya ini ada 4, atas bawah, kemudian tengah 2. Nah, kemudian juga yang terpenting untuk ukuran diameter 4 dan seterusnya, 4, 4,5 ataupun diameter 5 dan diameter 6, itu besinya rangkap 2 seperti ini. Nah, dua lubang. Kalau diameter 1 sampai dengan diameter 3,5 itu cukup 2 lubang. 2 seperti ini sudah cukup. Kalau diameter 4 dan seterusnya 2. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu baru kita kencangi pakai kunci ini yang mudah. Kunci Y ya. Kunci Y. Kita kencang sampai benar-benar kencang. Nah, setelah ini bautnya dikencangi semua, kemudian besi ini, sisa besi yang bagian dalam kita keluarkan pakai kunci ini, kunci besi. Nah, kita keluarkan, jangan terlalu keluar, yang penting dia tidak merusak terpal nantinya. Nah, sedikit, jadi lebih dekat lagi merahnya. Nah, keluarkan cukup aja, nggak usah terlalu keluar banget. Nah, kemudian besi bagian ini, bagian luar
ini kita putar full. Nah 360 derajat. Nah itu gitu aja dulu semuanya. Kemudian kita bantu dengan kunci Y tadi, kita masukkan, putar, masukkan lagi, putar, masukkan lagi sampai habis ya. Terus kemudian kita putar lagi kayak kunci besi. Nah jadi ini benar-benar mengunci ya, supaya kolamnya tidak jebol. Kalau semata-mata dengan kekuatan ini, sering kelam, takutnya tagar rusak, bisa jebol kolamnya. Nah selesai, kemudian kita nanti lanjut ke pemasangan talang karetnya. Nah setelah tadi rangka besinya itu, nah ini setelah rangka besinya ini kita rakit, kita bentuk menjadi bulat seperti itu. Kemudian kita siapkan medianya, media tanahnya. Nah itu coba lihat, nah itu posisi tengahnya, kita tentukan dulu tengahnya. Setelah ketemu tengahnya, bisa pakai meteran ataupun kayu ya. Ini kita pakai kayu, tapi kayunya sudah diukur panjangnya 2 meter karena yang kita pasang diameter 4, sehingga jari-jarinya itu 2 meter. Nah seperti itu, dikasih ciri kayu apakah, saya dekatkan. Nah seperti itu. Ini tanahnya dicangkul karena tinggi posisinya ya, kita gali supaya lebih rata. Nah seperti itu. Kayunya itu 2 meter panjangnya karena yang kita pasang diameter 4, sehingga jari-jarinya 2 meter. Terus kasih tanda seperti itu keliling sampai habis. Setelah itu baru rangkanya kita angkat nanti ke sini. Tanahnya lumayan keras ya, jadi pakai gancu. Kalau tanahnya tidak terlalu keras, mungkin bisa pakai tukul atau dengan tenaga tangan pun bisa. Tanahnya keras sekali ini. Terus keliling jaraknya mungkin sekitar setengah meter ya, setengah meter kasih tanda, setengah meter kasih tanda. Nah ini tanahnya kita gali sudah karena posisinya tinggi, supaya kolamnya nantinya rata. Tapi tetap nanti setelah kita angkat besinya ke sini, kita ukur lagi pakai water pass ketinggian kolamnya sehingga rata nanti. Tanahnya keras sekali. Nah setelah itu kita lem pipanya. Nah ini lihat, perhatikan ini garis tengahnya itu, garis tengah itu paskan dengan garis merah ini kalau pipanya ada garis merahnya. Kalau nggak ada ya harus rata lah. Posisi L yang di sini dengan L yang di ujung sana itu harus benar-benar sama, menghadap ke atas. Nah, setelah itu baru di sana. Ini kasih lem juga. Nah perhatikan, nah karena ini ada garis merahnya, jadi posisi itu garis L ini pas di garis merah, sehingga antara elbow yang di luar dengan elbow yang di dalam sana itu dia sama-sama menghadap ke posisi atas seperti itu.
Nah kemudian untuk ini jangan dilem ya. Untuk saringan ini jangan dilem, ini dipasang biasa saja. Nah jangan dilem seperti itu. Nah setelah posisinya pas baru digaris, terserah pakai ganco atau pakai apalah untuk apa, memberi tanda ke tanah tadi. Karena pipa ini kan nantinya kita pendam, kita pendam sekitar 1 kilan kedalamannya, sehingga nanti kolam ini berbentuk cekung di bagian tengah sini. Bagian tengah sini akan bentuk cekung sehingga memudahkan kotoran ikan tuh akan numpuk di situ, sehingga ketika pembuangan air berkala kotoran akan tersedot semua. Nah itu kemudian digancu sampai dalam sekitar 15 sampai 20 cm kedalamannya untuk memendam pipa pembuangan. Ini tanahnya keras ya, perlu tenaga yang ekstra. Ini kita satu hari dari jam 10 tadi sampai sekarang jam berapa nih, setelah azan asar nih, sudah barusan azan asar, baru terpasang 4 unit. Nah, di sana tadi ada 3 yang diameter 2 dan 1,5. Kemudian itu dekat mobil sana, nah dekat mobil yang kelihatan hitam itu diameter 4, baru terpasang rangka dan talang karetnya, proses pembenahan tanah di dalamnya. Kemudian yang ini juga baru proses mendam pipa. Nah setelah selesai kita bikin lubang untuk mendam pipanya, kita taruh pipanya, kita pendam ya. Sebelum kita uruk, kita ukur ulang ya pakai meteran, karena ini diameter 4 sehingga jari-jarinya harus 2 meter. Nah ini kan sudah kita kasih tadi. Nah ini cirinya, tarik ke sini 2 meter. Nah pas asnya 2 meter. Nah setelah yakin pas, nah dari sana juga, di sana sudah ada kayunya juga, kita lihat. Nah itu ada kayunya kan, tadi yang pertama kita cek. Nah pas juga di asnya 2 meter. Nah setelah yakin baru pipanya kita uruk. Oh sebelah sini lagi untuk memastikan. Tapi insya Allah yakin kalau kanan kiri pas, depannya masih pas. Nah kan, bentar. Nah sana pas di kayu, di sini pas 2 meter. Oke, kemudian diuruk, pipanya dipendam. Pendam semua sudah. Nah setelah pipa terpendam, langkah berikutnya kita angkat itu rangka itu yang sudah kita rakit dan kita kunci tadi, kita angkat ke sini. Tapi ini karena tenaganya cuma 2 orang, jadi nggak ada yang kamera ya, kita pause dulu. Yang penting diangkat lah, diangkat dari sana pindah ke lahan ini. Saya pause dulu. Nah ini sudah kita angkat ya rangkanya tadi, kemudian dipaskan di kayu yang sudah kita kasih tanda tadi. Nah seperti ini posisinya itu. Nah ini tuh posisinya kan belum pas tuh, kita angkat, nah pas sudah. Yang sini juga sudah posisinya benar, yang sini sudah benar, itu juga benar. Nah keliling semuanya sudah keliling, posisinya pas, maka besi ini sudah bundar di posisi yang tepat. Langkah berikutnya kita ukur ketinggian kolamnya, supaya kolam ini nanti setelah finishing tidak miring. Kita menggunakan selang waterpass ya. Nah setelah pipa terpendam, langkah berikutnya rangka besi sudah kita angkat, kita pakai selang waterpass ya.
Jadi selang yang di sana itu patokan kita ketinggiannya. Nah, jadi kita keliling, bawa keliling sekitar 50 meter, kita waterpass seperti ini. Belum, sebentar, lihat. Nah, kita cek ini airnya kurang turun. Nah, lihat di posisi sama ya. Air yang di sini dengan air yang di ujung sana itu sama. Nah, baru kita pindah, geser sekitar 50 sampai 70 cm. Kita waterpass lagi. Nah, seperti ini. Nah, sama kan? Kita cek besi air yang di sana. Coba saya zoom ya, yang kelihatan. Nah, itu airnya kelihatan kan? Nah, itu kelihatan yang di sini, air yang di sini. Nah, kelihatan sama tingginya. Kita pindah lagi, geser lagi. Ya, ini. Nah, kita lihat. Nah, coba lihat. Nah, ini kan, ini ketinggiannya bagian sini berarti lebih tinggi dari air yang di sana, maka ini kita turunkan sekitar 1 cm. Nah, bagian bawah ini kita cangkul, turun sekitar 1 cm seperti ini. Nah, kita turunkan karena posisi yang sebelah sini dia lebih tinggi. Turun 1 cm. Oke, tekan. Oke, kemudian kita cek lagi ketinggiannya. Belum. Nah, itu sana yang, coba lihat, yang di sana itu sudah pas ketinggiannya, tapi yang sini kelebihan. Berarti tadi waktu ini nggali yang bagian bawah terlalu dalam, maka kita ganjal. Nah, bisa kita ganjal, kita naikkan lagi, ganjal pakai batu ya, yang enak pakai batu. Kita cek. Pas sudah ketinggian air yang di sini dengan air yang di sana itu sudah sama. Nah, baru kita pindah lagi, geser ke sebelah sini. Ini keliling ya, kita keliling sampai ketemu lagi di air yang pertama tadi yang jadi patokan kita. Ya, kita ukur dulu. Kita lihat air yang di sana. Air di sana masih sedikit lagi. Ya, yang di sana sudah pas. Nah, cek yang di sini. Yang di sini masih ada ketinggian sekitar setengah senti itu. Nah, berarti bagian dasarnya kita naikkan karena bagian ini lebih rendah. Ini sudah kita gali tadi terlalu dalam mungkin galinya. Nah, gitu. Nah, kita cari batu untuk mengganjal bagian bawahnya supaya benar-benar posisi kolam ini keliling tinggi dan ketinggiannya sama ya. Kita utur lagi. Nah, kita cek. Nah, kan airnya sama, air ini dengan air yang di sana itu sama. Nah, setelah itu kita geser lagi. Ya. Kita cek. Sama ini rangkanya berarti bagian sini lebih tinggi sekitar setengah senti, maka bagian bawah kita gali lagi sekitar setengah senti supaya
rangkanya turun. Jadi kalau masang di lahan yang tidak rata seperti ini agak repot ya. Ya, kita cek lagi naik dikit 1 cm naik ya, kita cek. Nah, sama, sudah ketinggiannya sama. Oke. Jadi kita geser lagi ke sebelahnya ya. Ini terakhir nih. Naik lagi dikit lagi, naik ya. Oke, pas. Nah, ini sama, rangka bagian sini jauh, ini mungkin sekitar 1,5 cm lebih rendah. Kita ganjal berarti bagian bawahnya. Kita cari batu. Nah, ganjalnya batu ya, jangan tanah. Kalau tanah dia kena air nanti hancur. Nah, ingin bawah seperti ini, kita ganjal. Kita cek lagi, turun, kurang turun lagi, iya pas. Nah, kita cek sama kan, ketinggian air yang di sini dengan air yang jadi sentral kita sama. Nah, kita sudah keliling tadi, sudah keliling semuanya, kita timbang dengan waterpas sama, maka kolam ini bisa dipastikan ketinggiannya sama. Langkah berikutnya kita pasang talang karetnya sebagai pelindung terpalnya ya. Kita pasang talang karet. Ini pemasangan talangnya, talang pelindung karetnya ya, menggunakan kabel tis yang paling kecil dengan benda tajam, bisa gunting, obeng atau apapun, tapi ini kita bikin benda tajamnya bikin sendiri ya. Ya, pelan-pelan diputar ya, cukup dulu, cukup. Pastikan dari yang ikatan pertama sampai ikatan kedua itu benar-benar rata ini ya, ini. Nah, pastikan nempel. Nah, nempel ya. Jadi di posisinya ini ya, jadi ngikatnya di pas di pertemuan ini, pertemuan besinya. Terus jarak antara ikatan pertama dengan ikatan kedua biasanya sekitar 4 lubang. 1 2 3 4 ikat. Nah, ini 1 2 3 4 ikat lagi ya, untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Terus muter keliling sampai ketemu lagi di sini nanti. Nah, itu untuk bagian tengahnya sudah kita cekungkan sedikit, tapi tanahnya belum kita rapikan. Setelah pemasangan talang karet ini selesai, baru kita rapikan bagian tanahnya sampai benar-benar rapi, baru kemudian pemasangan terpalnya. Itu untuk saringan di tengah itu nggak dilem, nanti waktu kita masang terpal itu bisa kita cabut. Kemudian setelah terpal presisi, baru itu kita lubangi terpalnya. Nah, ini setelah talang karetnya ini kita pasang, kemudian tanahnya kita rapikan. Nah, itu lihat titik tengahnya, saya coba. Nah, itu titik tengahnya. Jadi di bagian situ dari elbownya itu kira-kira 1 cm ya, kira-kira 1 cm dari permukaan tanah. Itu nanti berfungsi untuk ngikat terpal, terpalnya. Nah, itu di elbownya itu kira-kira 1 cm dari permukaan tanah dia kelihatan, nanti berfungsi untuk mengikat terpalnya. Nah, seperti itu. Bentar, saya kembalikan lagi ke asal. Nah, itu. Dan kolam ini posisinya cekung ya, posisinya cekung karena tadi kan pipanya kita pendam 20 cm, kemudian bagian tengah itu tanahnya kita lempar ke ujung kolam keliling, sehingga bagian ujungnya lebih tinggi sedikit daripada bagian yang di tengah.
itu berfungsi nanti kotoran ikan akan banyak ngumpul di tengah situ. Nah, sehingga ketika pembuangan berkala itu kotoran ikan akan tersedot semuanya, sehingga budidaya lebih maksimal. Dan pastikan bagian dasar kolam nih tidak ada lagi benda tajam, baik batu, paku ataupun apa. Nah, seperti ini. Tidak perlu disemen ya, tidak perlu disemen. Tapi kalau mau disemen boleh, nggak masalah. Tapi tidak masalah selama bagian dasar diyakini tidak ada benda tajam yang bisa merusak terpal, seperti itu. Nah, ini sudah sempurna, ini bagus. Kemudian langkah berikutnya kita pasang terpalnya. Nah, seperti itu, kita buka terpalnya. Bagian ujungnya. Perhatikan ya, ini bagian yang licin ini nanti yang akan jadi permukaan kolam. Sedangkan yang kasar, yang kelihatan yang kasar itu nanti akan jadi dasar yang bersentuhan langsung dengan tanah. Nah, yang bagian licinnya itu akan jadi permukaan kolam, seperti itu. Ya, keliling. Kemudian orangnya masuk ke dalam ya, masuk ke dalam. Nah, ini kolam terpal kayaknya kurang ya, tapi sebenarnya ini nggak kurang, ini pas saja, cetakannya pas saja. Bentar, ini tadi diikat. Nah, itu pelan-pelan nanti keliling pelan-pelan. Nah, seperti ini, jangan terlalu dalam. Nah, ini sedikit aja, dipas sambungannya aja, terus keliling lagi, terus geser, terus ya, jangan terlalu dalam dulu ya, cukup. Terus itu yang di sana kan masih kelipat, itu sana masih kelipat, makanya di sini kencang. Terus nah ini, nah kan, nah akhirnya bisa masuk semuanya. Jadi kalau masang kelihatan kurang, jangan panik. Insya Allah antara terpal dan rangkanya itu sudah kita ukur presisi. Nah, kemudian baru kita kencangkan seperti itu. Bagian dasarnya kita pastikan mentok sampai tanah, jangan sampai gantung, sambil bagian terpal bagian atas ditarik. Seperti itu, kelihatan ya. Nah, seperti itu, ditarik. Nah, itu diratakan supaya kolamnya rapi. Tarik ke bawah ya, tarik ke bawah, terus keliling. Nah, dan pastikan bagian bawah situ benar-benar kolamnya itu sampai di tanah, jangan gantung. Kalau gantung nanti diisi air, nah itu berisiko kolam akan jebol. Terus oh ya, terpalnya bisa jebol kalau bagian dasar kolamnya itu gantung. Terus nah, seperti
seperti itu. Terus keliling semua, pastikan sudah rapi bagian dalamnya ya. Setelah benar-benar rata, kemudian kita proses membuat pembuangannya. Nah, ini tadi saringannya kan enggak kita lem tadi. Ini saringannya kita pasang. Siapkan perlengkapannya, gunting, kemudian usus atau ban dalam sepeda motor yang bekas, kemudian obeng dan kelam. Itu semua perlengkapannya dapat dari kita ya, kalau order di HP Terpal full set semuanya dapat. Nah, kecuali obengnya nggak dapat, gunting juga nggak dapat. Ya. Dan digunting jangan terlalu lebar yang guntingnya ya, harus pas. Nah, kemudian ditekan, zoom. Nah, kelihatan. Ya. Kemudian diikat karet. Nah, setelah diikat karet itu sisa terpalnya jangan dipotong, itu sebagai pengunci. Kemudian sisa terpalnya dilipat keluar ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lapis lagi karet lagi ya untuk mengunci ya. Setelah itu baru kita pasang kelam. Nah, pasang kelam dikunci dengan menggunakan obeng. Setelah kencang baru kita pasang saringan, dan itu jangan dilem ya. Di pembuangan itu semuanya tidak ada lem, di situ jangan dikasih lem. Nah, di terpal ataupun di saringan tidak dilem, seperti itu. Nah, selesai sudah, siap untuk diisi air bagian luar. Nah ini pipa untuk bagian luarnya. Nah, bagian luarnya nanti ketinggian pipa ini ketinggian ya, lihat nih, pipa ini ketinggian, nanti kita potong sehingga ketinggian pipa sama dengan ketinggian terpal itu. Nah, di situ tujuannya ketika air hujan masuk, kolam ini nggak banjir, dia akan keluar dari kontrol pipa ini, seperti itu.